Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rian Adel Fidawati. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan luar sekolah kelas B dengan NIM 20102244035 yang saat ini sedang menempuh semester 3 di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah media pembelajaran. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, mata pelajaran sosiologi kejar paket C, kelas 12. Dan dalam materi perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat ini, kita akan membahas 3 sub pokok pembahasan. Yang pertama, hakikat perubahan sosial. Yang kedua, perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok. Dan yang terakhir, perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Oke, mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, hakikat perubahan sosial. Sebelum itu, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum mengetahui apa sih definisi dan juga pengertian dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, di sini saya akan mengutip beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi dan pengertian dari perubahan sosial. Yang pertama, menurut Max Weber. Max Weber mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya. Kemudian, menurut Sela Sumarjan mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan pada berbagai lembaga masyarakat dalam suatu lingkungan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai sosial, sikap, pola perilaku antar kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kemudian, menurut Robert M. L. Lawang, mendefinisikan perubahan sosial adalah proses ketika dalam suatu sistem sosial terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat diukur yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Kemudian di antara kutipan para ahli tersebut ada juga pengertian dan definisi perubahan sosial secara umum, yaitu perubahan sosial adalah perubahan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan sistem stratifikasi sosial, sistem nilai dan norma sosial, proses-proses sosial, struktur sosial, pola sikap dan tindakan sosial warga masyarakat, serta lembaga kemasyarakatannya dalam suatu kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada faktor penyebab dari perubahan sosial. Karena sejatinya perubahan sosial tidak terjadi begitu saja. Biasanya perubahan sosial dipicu karena adanya ketidaksesuaian dan keinginan masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Faktor ini dibagi menjadi 2, faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri. Contohnya, bertambah atau berkurangnya penduduk atau komposisi penduduk, penemuan-penemuan baru atau inovasi, konflik dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian, ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang terjadi dalam luar diri masyarakat. Contohnya, peperangan, dan yang kedua kondisi alam atau lingkungan fisik, dan yang ketiga itu pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Nah, selain dua faktor tersebut ada juga faktor penghambat dan juga faktor pendorong dari perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial contohnya kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai hasil karya orang lain, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpan, dan masih banyak lagi. Kemudian, faktor penghambat dari perubahan sosial, contohnya 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, sikap masyarakat yang tradisional, kemudian etnosentrisme dan primordialisme, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial dilihat dari waktu berlangsungnya, dibagi menjadi 2, yaitu perubahan evolusi dan revolusi. Perubahan evolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara lambat, sedangkan revolusi perubahan yang berlangsung secara cepat. Selanjutnya, perubahan dilihat dari perencanaannya, yaitu perubahan yang direncanakan atau melenceng, dan perubahan yang tidak direncanakan unplanned. Selanjutnya, perubahan dilihat dari dampak atau pengaruhnya, dibagi menjadi 2, yaitu perubahan yang berdampak besar dan juga berdampak kecil. Oke, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu perubahan sosial dan perubahan hubungan
perubahan antar individu dan antar kelompok. Di sini singkat saja karena sudah kita lihat karena perubahan sosial itu terjadi di seluruh lini kehidupan masyarakat. Contoh kecilnya dalam bidang kemajuan teknologi informasi, di mana hubungan antar individu kian pudar karena kita banyak memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Jadi hubungan atau interaksi kita secara langsung ketika kita bertatap muka secara langsung dengan teman kita itu kita hanya perlu menggunakan teknologi yang sudah ada, sehingga interaksi kita yang secara langsung kian memudar. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih pengertian dari kesenjangan sosial? Nah, kesenjangan sosial merupakan ketimpangan sosial yang terjadi akibat proses perubahan sosial yang dominan, dan di sini berdampak pada ekonomi, budaya, dan hubungan sosialnya. Kemudian kesenjangan sosial dibagi menjadi 4 jenis, yaitu kesenjangan sosial budaya, kesenjangan sosial ekonomi, kesenjangan sosial pendidikan, dan kesenjangan sosial kesehatan. Ada 2 dampak dari perubahan sosial, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya diantaranya yaitu 1. Terjadinya diferensiasi struktural, 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga terbukanya peluang mobilitas, yang keempat meningkatnya industrialisasi, dan masih banyak lagi. Kemudian sedangkan dampak negatifnya yaitu gaya hidup kebarat-baratan, budaya konsumtif, sikap individualistik, adanya disorientasi nilai dan norma. Oke teman-teman, cukup sekian video singkat dari saya. Bila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf dan mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.